Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mengulas tentang masalah iddah dan ihdad bagi perempuan. Iddah itu sendiri berasal dari kata adda ya'uddu iddatan, yang berarti menghitung atau menunggu waktu setelah perempuan ditinggal mati atau cerai oleh suaminya. Syekh Abu Bakar Muhammad Al-Husaini sendiri setelah menguraikan di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar jilid 1 halaman 423 mengatakan bahwasanya al-iddatu ismun lil muddati ma'dudat tatarabbasu fi hal mar'a liyurifu bara'ah rahimah wa dzalika yahsulu bil walidata rotan bil ashhuri au al-aqra. Iddah sendiri adalah masa tunggu tertentu bagi seorang perempuan guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru. Di dalam mazhab Syafi'iyah sendiri bahwasanya quru itu masa suci. Nah, dari definisi di atas bisa dipahami bahwasanya iddah ialah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh perempuan semenjak ia diceraikan oleh suaminya, baik berpisah atau disebabkan talak maupun suaminya meninggal. Dan di masa itu perempuan tidak diperbolehkan kawin atau melaksanakan akad perkawinan dengan lelaki lain. Nah, jadi iddah tadi itu masa waktu yang harus ditunggu oleh perempuan ketika dia telah diceraikan maupun ditinggalkan oleh suaminya. Nah, selanjutnya kondisi-kondisi iddah oleh perempuan itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya dan dalam keadaan lahir, maka iddahnya bagi perempuan tersebut sehingga melahirkan, sebagaimana di dalam firman Allah sendiri di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Tolak ayat 4. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya dan dia ada dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Selanjutnya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah perempuan tersebut menjadi 4 bulan 10 hari. Dan itu pun juga dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 4 tadi. Itu secara rinci di sana dijelaskan masa iddah bagi perempuan tersebut. Dan selanjutnya, wanita yang diceraikan tetapi di dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan juga. Itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Selanjutnya, wanita diceraikan suami tidak dalam keadaan hamil dan sudah pernah digauli dan sudah atau masih haid, maka masa iddahnya itu 3 kali suci, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan bahwasanya ulama mazhab Syafi'iyah salah satu quru itu mendefinisikan bahwasanya 3 kali suci. Quru itu sendiri isim mustarok yang bermakna 2 makna. Bisa 2 kali haid, 3 kali haid, atau 3 kali suci. Maka mazhab Syafi'iyah menyimpulkan bahwasanya quru itu 3 kali suci. Selanjutnya, wanita diceraikan oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul dan belum haid atau sudah haid menopause, maka masa iddahnya itu menjadi 3 bulan. Selanjutnya,
wanita yang diceraikan oleh suaminya dan keduanya belum pernah bergaul, maka tidak ada masa iddahnya. Dan ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Ahzab ayat 49. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikmati perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan, maka sebelum kamu mencampurinya tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka berikanlah mereka pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika wanita, untuk selanjutnya ihdat. Ihdat sendiri secara terminologis adalah hendaknya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak bersolek atau menggunakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain untuk melihat dirinya dan menjadi terpikat. Nah, dari sini ihdat, ketika seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama melaksanakan iddah sebagai pernyataan bela sungkawa atas kematian suaminya. Said Sabit mengatakan bahwa wanita yang kematian suaminya itu wajib atasnya ihdat ini tadi sebagai bentuk penghormatan terhadap meninggal suaminya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih hikmah di balik iddah dan ihdat ini? Jadi yang pertama, untuk mengetahui kebersihan rahim agar keturunannya tidak menjadi kacau dengan yang lainnya. Dan yang kedua, sebagai amalan ta'abbud, karena memenuhi perintah Allah yang memerintahkan iddah kepada para wanita menjadi iddah ini sendiri sudah diterangkan sendiri di dalam Al-Quran. Ketika wanita diceraikan maupun ditinggal mati, itu sudah diperintahkan bahwasanya itu wajib harus dilaksanakan iddah bagi perempuan. Nah, ketika perempuan melaksanakan itu, nah itulah bentuk ta'abbudnya seorang wanita mukmin terdiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, hikmahnya apa? Bagi seorang wanita ya untuk mempersiapkan waktu yang baik bagi suami istri. Nah, ketika istrinya ini tadi cerai tapi talak oleh suaminya, untuk memulihkan rumah tangganya. Mungkin itu saja sedikit pembahasan tentang iddah yang dapat saya sampaikan. Untuk secara lebih terperinci mungkin akan dibahas lain waktu, karena mengingat saya pribadi masih belum terlalu pandai dalam ilmu fikih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.